Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa hadratiz zami khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami ashabi Rasulillah minhumul ansar summa al muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in summa ila arwahil arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hambali wa muqallidihim biddin summa ila ruhi Imam Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari summa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Said Abdul Hasan As-Sajili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani wa Syekh Abdul Aziz Ibnu Masdar Amri wa Aini Zamzam wa Qastalani wa Ashwadi Syukur wa walidayna walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa jami'il muslimina ajma'in al-ahya'i minhum wal amwat Sayyidulahumul Fatihah. Astaghfirullah, 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidaina wa auladana astaghfirullah 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 Rabbi jinna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 wa minkas salam salim lana wa bidinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minkas salam salim lana ila subuli salam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 hakim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahil malikil qudusis salam, bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Muhammad Azibah Iqazul Himam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayangnya. Allah selalu meredoi apa yang kita lakukan. Allah membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, akhir kehidupan kita, barjah dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita tergolong dan digolongkan Allah menjadi jawarillah, menjadi orang-orang tetangga-tetangga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi, kama la yuhibbul amalal mustaraka, sebagaimana Allah la yuhibbul amalal mustaraka, tidak menyukai amal-amal yang disyarikahkan, amal-amal yang diduakan tujuan-tujuannya. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka, seperti itu pula Allah tidak menyukai hati yang mendua, yaitu kepada Allah dan kepada dunia. Subhanallah. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang sesuatu titik poin layak ruju syahwat. Tidak ada yang layak ruju syahwat minal qalbi. Tidak mungkin syahwat itu akan keluar, hawa nafsu itu akan dapat dilawan oleh seseorang, illa kecuali minal qalbi itu illa khaufun muz'ijun, hati yang bergetar takut kepada Allah, wa au syauqun muqallaqun, atau rindu cinta yang begitu besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang tergelimang dengan dosa, dengan hawa nafsu, itu tidak bisa hilang kecuali dia takut kepada Allah sebegitu takutnya, atau diturunkan takut dengan api neraka, atau rindu dendam kepada Allah, atau diturunkan ingin mendapatkan surga. Nah, itu bisa selamat. Nah, hari ini beliau mengisahkan, Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan kama la yuhibbul amalal mustarak, seperti halnya Allah la yuhibbul amalal mustaraka, tidak menyukai amal yang mustarak, amal yang mendua. Ada amal kepada Allah, ada amal kepada dunia.
Wa kadzalika la yuhibbul qalbal musyarak, seperti hati yang selalu juga mendua. Huwallazi fihi mahabbah, itulah yang dimaksud dengan cinta. Cintanya kepada siapa? Kepada Allah, au ghairullah, atau cinta kepada selain Allah. Tidak mungkin cinta kepada Allah juga cinta dunia. Tidak mungkin itu disatukan di dalam hati manusia. Tidak mungkin memperikutkan amal-amal dunia dengan amal-amal akhirat. Subhanallah. Wal i'timadu alaihi, atau berpegang diri kepada salah satu kepadanya, itulah yang dimaksudkan. Walamma kanal mahabbah, tetapi yang disebut dengan al-mahabbatu, cinta itu bimakna milul qalbi mustahilah fi haqqi ta'ala, yaitu kecenderungan hati sesuatu itu bila sudah cinta kepada yang lain mustahil cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ini cinta dunia, yang bahasa Nabi, salah satu ciri dari cinta dunia itu adalah takut meninggal, takut mati. Takut matinya itu kenapa? Sayang dengan dunia. Ada kalau pernah orang punya sepeda buruk disimpan di mana? Di belakang rumah, dipeliharanya, takut dia kalau hilang. Atau kalau kita punya kendaraan itu luar biasa sayangnya, bilang istrinya tersalah memegang bisa marah kita, yalah, itu berarti kita cinta kendaraan. Bahasa agamanya hubud dunia, termasuk bagian daripada cinta dunia. Nah, ketika kita sudah cinta dunia, kita tidak mungkin cinta kepada Allah. 5 aja, kenapa? Karena Allah tidak mau diduakan cinta itu. Meskipun kita manusia mengerasi, berusaha selalu cinta kita dualisme, cinta kita cinta kepada Allah ya juga, cinta kepada dunia ya juga, ya. Cinta kepada istri ya juga, cinta kepada Allah ya, iya juga. Ya gitu kan? Oke apa? Ya, harusnya cinta kepada istri itu bagian daripada cinta kita kepada Allah. Nanti itu ya. Al-amalul mustarak, pekerjaan amal soleh yang mustarak, yang bersarikat, ya, yang terdua, layak balu, Allah tidak menerima amal itu. Ay layasibu alaihi li adamil ikhlas. Bagaimana itu contohnya? Seperti amal yang kita lakukan li adamil ikhlas, yaitu amal tanpa keikhlasan. Saya berikan contoh. Ada orang bersedekah yang dulu ke masjid, ya kan? Karena dia bersedekah itu ingin dipilih manusia jadi apa? Hah? Jadi ketua RT atau ketua masjid, atau misalnya ketua masjid, kepingin jadi ketua masjid, menyumbang sih Din. Yalah. Nah, itu namanya tujuan kasat hatinya, ke amalnya itu diduakannya, amalnya itu diduakannya. Johirnya kepada Allah, batinnya untuk manusia. Atau tidak seperti itu, yaitu sedekah, berbuat baik kita kepada orang. Pikiran kita supaya dipandang, dipuji oleh manusia, atau dianggap baik oleh manusia. Maka pada saat itu amal-amal soleh kita apa saja, membantu orang, memberi orang pertolongan, maka amal-amal kita itu menjadi bila ikhlasin, tidak ada keikhlasan, berarti amal itu tidak akan diterima oleh Allah aja wajalla. Itu maksudnya. Kenapa? Karena menduakan amal. Mana amalnya satu ya guru satu aja amalnya, berbuat kebaikan. Nah, menduakannya apa? Berbuat kebaikan itu kan sudah bagus karena Allah tuh, yalah. Tapi di dalamnya juga karena ingin dipuji oleh manusia. Pada saat itu adalah adamuhu, ikhlas itu sudah meniadakan padanya keikhlasan. Subhanallah. Nah, inilah fa'adama mahabbatuhu bimakna adamun isbat alaihi,
Di dalam ketiadaan mahabbah cinta itulah maknanya, tidak ada ketetapan, tidak ada kepastian. Orang berbini dua kayak itu jualan kepastiannya apa jualnya jangan bini ya kalau di sana kah di sini ya kayak lah. Nah, tidak ada kepastian. Sama seperti itu. Amal-amal yang menjadikan dua kepala lah. Nah, dua kepala ya lah. Satu kepala wujudnya kepada Allah. Karena pelajaran agama kan, agama beramal soleh itu bagus. Beramal ibadah itu bagus, sholat tarawih itu bagus. Kalau kita sholat tarawih tapi kita berjalan di tarawih itu sudah bagus karena Allah tadi itu demi cinta kepada Allah. Nah, tiba-tiba di hati supaya orang tahu bahwa aku ini sholat tarawih, maka pada saat itu kita mengharap penglihatan manusia. Ketika itu amal kita dualismekan, amal kita olah jadi dua. Amal kepada Allah ada dua, amal kepada manusia ya juga. Ya kalau lah, nah itu mustarak. Amal mustarak. Banyak lagi contohnya lah, tapi kalau banyak dikesahkan banyak orang tersinggung kan. Jadi cari-cari sendiri aja. Nah, kira-kira sendiri aja. Wal qalbul mustarak. Apa itu maksud al qalbul mustaraku? Hati yang mendua, hati yang bersarikat, hati yang bersekutu. Ada Allah, ada manusia. La yaqbalu alaih. Allah pun tidak menerima amal-amal itu. La yarda an sahibihi wa la yashibi. Allah tidak reda an sahibi kepada orang-orang hambanya yang mengabdi kepada Allah, masih ada sesuatu selain dari Allah di hati orang itu. Nah, li adami wujudi sidqi, karena tidak adanya kejujuran di hatinya kepada Allah aja wajalla subhanallah. Jadi selama tidak ada kejujuran, tidak bisa Allah menerima amal-amal itu. Nah, subhanallah. Dalam Iqazul Himam ini syarah daripada kitab Al-Hikam. Beliau mengisahkan batas minggu kemarin sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana agna syuraka annis syirki. Aku adalah Tuhan yang maha kaya, dari orang-orang yang bersekutu, anis syirki, dari orang yang menyekutukannya. Min amalan asyraka fihi makna ghairi taraktuhu wasyarikahu. Apabila seseorang atau suatu amalan yang amal itu disekutukan oleh hambaku menyekutukan amal seperti yang kisah tadi itu, makna hihi ma'i, denganku aku disekutukan, aku di apa istilahnya, ada aku, ada manusia gitu kan. Iyalah, mengharap pujian dengan aku tapi juga mengharap pujian kepada manusia, itu kan namanya kan sekutu itu. Ma'i ghairi, selain daripadaku, taraktuhu wasyarikaha, maka aku akan meninggalkan sekutu itu. Artinya aku tidak akan menerima amal-amal itu. Nah, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu alladhi tashibahu khujuz madkhulul madkhul. Ai qala ta'ala wal qalbu alladhi fihi hubbu syai'in. Hati yang di dalamnya ada cinta kepada sesuatu, minas siwa, yaitu selain daripada Allah, maksudnya maltaqun bil hawa, yang dikotori dengan hawa nafsu. Itu kan hawa nafsu, kalau dunia itu pasti hawa nafsu itu. La yaliku li hadratil maula, maka tidak akan pernah sampai kepada hadrat Allah azza wa jalla. Wa tahhir baiti litaibin, sucikanlah bagi apabila orang ke tempat baitku itu rumahku, seperti orang bertawaf, litaibin bagi orang-orang bertawaf.
kan ada. Jadi kalau orang mau naik haji itu seyogianya membersihkan dirinya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26, membersihkan dirinya dengan cara pembersihan itu yaitu semata-mata kepada Allah, bukan kepada manusia. Subhanallah. Nah, ini penting. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana amal-amal yang disebut atau sebutan di dalam agama, amal-amal yang menduakan kepada Allah itu apa sebutannya? Ujar saya Muhammad Al-Zibah, annal amalal mustarak, sesungguhnya amal-amal yang mustarak, yang bersekutu itu diantaranya riya, au uju, au talabi iwadin, yaitu amal-amal riya. Nah, tadi itu riya lah. Riya itu apa arti riya? Riya itu ingin dilihat manusia, ingin diketahui manusia. Al-madah, ingin dapat pujian manusia. Nah, madah itu pujian. Au uju, atau merasa kagum dengan diri sendiri. Au talabi iwad, atau mengharap balasan kepada manusia, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya lah. Nah, bahasa lainnya amalan kekanakan. Ya lah. Anak-anak tuh rajin, mau lah sembahyang nak jar kita. Apa? Ku kasih apa? Duit misalnya gula batu, ayo bahaya. Sembahyang anak tuh rajinnya karena pingin duit. Nah, itu kan, itu namanya memustarakan amal. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan, hadisnya, wafi hadisin Imam Muslim, salah satu awalin mintashir mantashuru bihim yaumal qiyamah fazakar al-qari li ghairillah. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 perkara yang orang itu merasakan akan dirasakannya pada hari kiamat, yaitu ada seorang membaca li ghairillah, membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, li ghairillah, membaca Al-Quran bukan karena Allah. Nah ya Pak, nah itu contoh orang tidak diterima. Jadi kita ini sekarang, kalau zaman sekarang mencari orang hafal Quran tuh banyak sekarang, yalah. Tapi mencari orang yang ikhlas, nah itu yang paling susah. Yalah. Semua orang yang hafal Quran mengharap upah manusia, yalah. Padahal awalnya menghafal Quran itu untuk Allah. Setelah hafal Quran untuk mencari iwat pengganti kepada di hadapan manusia. Wa ammal ujub bahwa ru'yatun nafsi wa isnadul amali ilaiha. Yang disebut dengan ujub itu ialah ingin dilihat oleh manusia tentang kelebihan dirinya dan menyandarkan amal itu kepada orang, itu menyandarkan kepada amal itu disebut dengan ujub. Malam tadi aku sholat tahajud 100 rakaat. Nah, mengaku di hadapan supaya manusia tahu, supaya manusia kagum, dia pun kagum. Aneh aku nih jar, kau aja aku sembahyang 5 waktu istiqomah, orang lain tidak ada istiqomah, jarang-jarang istiqomah, aku kau aja istiqomah sholat 5 waktu. Nah, tergerunung di hati. Bahasa Banjar tergerunung, bahasa Jawa papalek. Terkotir, tergores di ucapan hati. Di dalam Al-Quran, fala tuzakku ampusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Nah, Al-Quran surah An-Najm ayat 32. Janganlah kalian fala tuzakku, merasa suci diri kalian, merasa benar ampusakum, diri kalian. Wa a'lamu bimani taqwa. Dia mengetahui. A'lamu, dia mengetahui, Allah mengetahui. Ini zikruhu dia. A'lamu, dia mengetahui bimani taqwa, bagi orang-orang siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Jadi memang begitulah, ya Pak. Nah,
Makanya kalau disebut dengan zikirhu itu disebut dengan zikir muraqabah. Nah, zikir muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, tidak perlu diawasi oleh manusia, hanya diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Itu hu tuh. Hu hai itu zikir muraqabah. Zikir diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita dan menguatkan jalan kita untuk selalu dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah ya wasi'ar rajat. Ulangi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Allahu ya wasi'ar rajat. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah yang meluaskan rezeki. Allahumma ighfir ummatan li nabiyina fadu'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad, semoga doa